Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Johan dan Kakak Asdos. Hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengendalian dan audit TI untuk COVID 2019. Perkenalkan, nama saya Revana Saputra dengan NIM 68203108 dan teman saya Ferdinand Manuel Jonas Sidabalok dengan NIM 68203093 dan teman saya Melkisedek Parikais dengan NIM 68203085. Daftar isi terdapat 4 bagian. 1. Desain faktor. Di sini ada step 3 summary. Studi kasus kami yaitu PT Global Team, yang mana dia itu adalah distributor sabun. Dan untuk kerangka kerja COVID 2019, fokus untuk area utamanya itu ada pada pengelolaan data EPO 14 dan keamanan layanan DSS 05. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tata kelola TI mendukung tujuan bisnis dan menjaga keselarasan antara strategi bisnis serta strategi TI perusahaan. Fokus utama perusahaan itu terletak pada peningkatan layanan pelanggan dan efisiensi biaya, sejalan dengan karakteristik bisnis sebagai distributor sabun yang masih meningkatkan dan mengandalkan sistem sederhana seperti Microsoft Excel dan WhatsApp. Tantangan yang dihadapi meliputi pengelolaan data manual, keputusan terhadap regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang TI. Dengan posisi TI pada kategori support and follower, peran TI difokuskan untuk menjaga stabilitas operasional dan kelancaran aktivitas bisnis, sampai perlahan meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi kerja. Untuk ke depan, PT Global Team berupaya memperkuat data manajemen secara digital dan meningkatkan security awareness guna meningkatkan risiko serta menjaga daya saing perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fase 2 yaitu perhitungan capability level. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan capability dari dua GAMO yang kami pilih, yaitu APO 14 yang paling tertinggi dan ada DSS 05. Yang pertama saya akan menjelaskan perhitungan capability APO 14. APO 14 adalah tentang menjadikan data sebagai aset yang dikelola secara efektif. Tujuan utamanya ada 4, yaitu memastikan data selalu akurat, aman, konsisten, dan yang terakhir tersedia mendukung operasional bisnis. Di sini kami melakukan wawancara terhadap 3 responden. Yang pertama itu ada Linda. Linda ini sebagai direktur atau super admin, dan yang kedua itu Anis, unit kerjanya ini sebagai accounting, dan yang ketiga Lina, unit kerjanya di gudang. Untuk tabel penilaiannya kita menggunakan NPLF. N ini tidak diterapkan, range-nya itu kurang dari 15%, P ini diterapkan sebagian, range-nya itu dari 15% sampai 50%, L itu diterapkan sebagian besar, range-nya 50 sampai 85%, dan yang terakhir yaitu F. F itu artinya diterapkan sepenuhnya, range-nya itu lebih dari 85%. Selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan APO 14 dengan level 2. APO 14.01 itu menetapkan dan mengkomunikasikan strategi pengelolaan data, organisasi, serta peran dan tanggung jawabnya. Untuk pertanyaan 1, A1.1 mengenai pembentukan fungsi manajemen data, dan pertanyaan 2, A1.2 tentang penetapan peran tanggung jawab dan interaksi governance mendapatkan nilai L. Dari pertanyaan nomor 1, setidaknya itu ada 1 responden yang menjawab L. Jadi artinya itu struktur, dasar, dan tanggung jawab telah ditetapkan dan dikomunikasikan. Namun adanya nilai P dari beberapa responden pada kedua pertanyaan mengidentifikasi bahwa implementasi peran dan interaksi governance tersebut belum konsisten atau dipahami secara seragam di seluruh unit. Untuk level capability dari APO 14.01 yaitu 51%, yang artinya diterapkan sebagian besar, yaitu nilainya L yang berada di level 1. Selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan APO 14.02 yang artinya ini menentukan dan memelihara glosarium bisnis yang konsisten.
Meskipun glosarium bisnis telah tersedia dan dikomunikasikan, A2.1 yang memiliki nilai responden yaitu L, tetapi di sini kualitas itu masih rendah dan di pertanyaan A2.2 dan A2.3 itu masih terdapat nilai P dan N yang menunjukkan ada dua masalah utama. Dua masalah utama itu, yang pertama itu yang A2.2, istilah bisnis belum memiliki definisi yang jelas dan konsisten, menimbulkan ambigu. Dan yang kedua itu, organisasi belum mengadopsi atau mengintegrasikan standar istilah yang berlaku di industri. Untuk level capability dari APO 14.02 yaitu 39%, yang artinya diterapkan sebagian, yaitu memiliki level 1. Selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan APO 14.03 yaitu menentukan proses dan infrastruktur untuk manajemen metadata. Di sini mayoritas responden memberikan nilai N pada hampir semua pertanyaan dari A3.1, A3.2 dan yang terakhir A3.3. Ini berarti bahwa organisasi ini belum menetapkan proses untuk mengelola metadata, tidak memiliki dokumentasi yang menangkap ketergantungan antar data, dan yang terakhir itu belum menetapkan standar untuk kategori dan properti metadata. Level capability dari APO 14.03 yaitu 14%, yang artinya tidak diterapkan, yaitu nilainya sebagai N. Untuk levelnya itu level 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APO 1407, menentukan pendekatan pembersihan data, APO 1408, mengelola siklus hidup aset data, dan yang terakhir APO 14.09, mendukung pengarsipan dan penyimpanan data. Organisasi ini memiliki fondasi keamanan teknis yang kuat, ada di pertanyaan A7.1, 3 responden menjawab L, dan sudah tahu apa yang dibutuhkan konsumen data, itu ada di pertanyaan 13 A9.3, 3 respondennya menjawab L. Tapi di sini masalah utamanya terletak pada pengelolaan data lama, yaitu kebijakan tidak konsisten, A8.1, aturan untuk menyimpan riwayat data, jejak audit, dan masa retensi data belum diterapkan seragam. Selanjutnya itu ada akses data arsip belum standar, ada di A9.1 dan A9.2, cara orang mengakses data lama dan bagaimana data yang sudah diarsipkan, dikontrol atau dilindungi belum jelas dan belum konsisten. Mayoritasnya itu mendapatkan nilai F dan P. Untuk level capability dari APO 14.07 yaitu 68%, yang artinya diterapkan sebagian besar, yaitu nilainya L yang merupakan level 1. Untuk level capability APO 14.08 yaitu 65%, yaitu diterapkan sebagian besar dan nilainya itu L, dan untuk levelnya itu level 1. Dan yang terakhir ada level capability dari APO 14.09 yaitu 75%, yang artinya diterapkan sebagian besar, itu masuknya pada level 2. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan APO 14.10 yaitu mengelola pengaturan cadangan dan pemulihan data. Organisasi ini sudah bagus dalam membuat jadwal backup, itu ada di pertanyaan A10.1 karena 2 responden menjawab F. Masalah utamanya adalah konsistensi dan pengujian. Yang pertama ada penyimpanan cadangan, ada di pertanyaan A10.2, persyaratan untuk lokasi penyimpanan belum standar dan bervariasi karena jawabannya itu ada berbeda-beda, ada yang F, L, dan P. Dan selanjutnya pengujian pemulihan A10.3, proses menguji apakah data cadangan benar-benar bisa digunakan, belum rutin atau belum menyeluruh, karena jawabannya itu ada yang L dan P. Dan yang terakhir yaitu level capability dari APO 14.10 yaitu mendapatkan nilai 71%, yang artinya diterapkan sebagian besar dan bikin nilainya L. Untuk levelnya itu termasuk level 2. Hasil perhitungan APO 14 itu ada acuan persen, NPLF, N itu tadi kurang dari 15%, saya ambil 8%, dan P itu 15% sampai 50%, saya ambil 33%, yang L 50% sampai 85%, saya ambil 68%, dan yang terakhir F itu lebih dari 85%, saya ambil 93%. Untuk rata-rata nilai responden 1 yaitu 65%, rata-rata nilai responden 2 55%, dan yang terakhir rata-rata nilai responden 3 yaitu 36%. Setelah mendapatkan rata-rata dari 3 responden tersebut,
saya mengambil rata-rata keseluruhan yaitu 52%, yang merupakan acuannya itu L diterapkan sebagian besar. Untuk acuan dari level capability, level 1 itu lebih dari 50%, level 2 itu lebih dari 70%, level 3 itu lebih dari 85%, dan yang terakhir level 4 itu lebih dari 95%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan capability dari DSS 05. DSS 05 merupakan sasaran manajemen ini fokus pada pengelolaan layanan keamanan operasional sistem informasi. Tujuan utamanya itu untuk melindungi informasi dan akses teknologi organisasi. Untuk responden yang kami wawancara yaitu ada 3 responden. Yang pertama Linda sebagai Direktur Super Admin, yang kedua itu ada Joshua sebagai TI, dan yang terakhir itu ada Anis sebagai accounting. Untuk tabel penilaiannya masih sama menggunakan NPLF seperti APO 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan DSS 05 level 2 dimulai dari DSS 05.01 yaitu melindungi dari pelanggar lunak berbahaya. Organisasi ini sudah kuat dalam pertahanan perangkat karena antivirus sudah terpasang dan diperbaharui, di mana A1.1 itu mendapatkan nilai L dari 3 responden. Masalah utamanya terdapat di mekanisme penyaring untuk ancaman phishing dan spyware belum konsisten karena di A1.2 itu didominasi dengan nilai P. Untuk level capability dari DSS 05.01 yaitu 56%, yang artinya diterapkan sebagian besar termasuk ke dalam level 1. Selanjutnya masuk ke dalam DSS 05.02 yaitu mengelola keamanan jaringan dan konektivitas. Organisasi ini memiliki kontrol dasar untuk akses perangkat sah sudah baik karena ada di pertanyaan A2.1, 3 responden menjawab nilai L. Masalah utamanya terdapat dari konsistensi luas pada kontrol keamanan jaringan yang lebih teknis. Karena di sini mayoritasnya P, LP pada A2.2 sampai A2.4. Filtering, mekanisme firewall belum diterapkan seragam. Di pertanyaan A2.2, protokol keamanan, protokol seperti VPN belum konsisten ada di A2.3. Konfigurasi perangkat, pengaturan router belum sepenuhnya aman atau standar, ada di pertanyaan A2.4. Organisasi ini memiliki implementasi keamanan titik akhir yang belum konsisten dan memiliki celah signifikan, terutama pada security baseline dan integritas sistem. Untuk level capability dari DSS 05.02 yaitu 51%, yang artinya diterapkan sebagian besar memiliki level 1. Sini untuk perlindungan fisik yang ada di pertanyaan A3.7 dan kontrol akses web atau email yang ada di pertanyaan A3.9 ini memiliki nilai yang cukup baik karena mayoritasnya dari responden menjawab nilai L. Di sini ada tidak konsistensi yang meluas karena beberapa responden menjawab nilai P dan N pada aspek-aspek penting seperti security baseline di pertanyaan A3.1 dan di integritas sistem ada pertanyaan A3.6, dan yang terakhir itu pengelolaan umum yang ada di pertanyaan A3.2, A3.3, A3.4, dan yang terakhir A3.5. Untuk level capability dari DSS 05.03 yaitu 45%, yang artinya diterapkan sebagian yang memiliki nilai level 1. Selanjutnya masuk ke dalam DSS 05.04 mengelola identitas penggunaan dan akses logis, dan ada DSS 05.05 mengelola akses fisik ke akses informasi dan teknologi. Organisasi ini memiliki kontrol akses yang sudah kuat, tetapi ada kelemahan pada kontrol fisik dan manajemen visitor. Akses logis A4.1, hak akses dikelola secara baik berdasarkan prinsip less privilege dan need to know itu memiliki nilai semuanya itu L. Dan untuk penggunaan ID card ada di pertanyaan 5.2 itu semuanya mendapatkan nilai F. Pengguna ID card yang ada di pertanyaan A5.2, kewajiban menggunakan ID card oleh personal internal telah diterapkan dengan baik. Semua responden menjawab nilai F.
Masalah utamanya terdapat pada pencatatan akses yang ada pertanyaan 5.1, pencatatan semua titik masuk ke lokasi IT dan pendaftaran visitor belum konsisten karena responden pertama menjawab P, responden kedua L, dan responden terakhir menjawab P. Dan selanjutnya ada escorting visitor ada di pertanyaan A5.3. Pengunjung belum selalu didampingi oleh staf internal saat berada di lokasi. Dominasinya dari semua responden menjawab nilai L. Dan yang terakhir untuk pengamanan perimeter IT sensitif ada di pertanyaan A5.4. Pengamanan fisik dan pemantauan akses ke lokasi IT sensitif belum seragam karena responden pertama menjawab L, responden kedua menjawab L, dan yang terakhir menjawab nilai P. Untuk level capability DSS 05.04 yaitu 68% yang artinya diterapkan sebagian besar memiliki nilai level 1. Dan untuk level capability DSS 05.05 yaitu 45% yang artinya diterapkan sebagian besar yang memiliki level 1. Selanjutnya masuk ke dalam DSS 05.06 yaitu mengelola dokumen sensitif dan perangkat keluaran. Di DSS 05.06 ini terdapat ketidakkonsistenan karena dominasinya itu diberikan nilai P pada dua area utama. Yang pertama itu ada prosedur dokumen ada di pertanyaan A6.1, aturan penanganan dokumen sensitif atau cetak yang belum seragam. Dan yang terakhir itu ada kontrol kriptografi ada di pertanyaan A6.2, penerapan enkripsi pada data sensitif elektronik belum konsisten. Untuk level capability DSS 05.06 yaitu 45% yang artinya diterapkan sebagian yaitu memiliki nilai level 1. Selanjutnya masuk ke dalam DSS 05.07 yaitu mengelola kerentanan dan memantau infrastruktur untuk peristiwa terkait keamanan. Hasil dari DSS 05.07 menunjukkan bahwa ada kelemahan kritis dalam mendeteksi dan merespon ancaman secara proaktif. Yang pertama ada pemindaian kerentanan ada di pertanyaan A7.1. Organisasi hampir tidak menggunakan teknologi yang didukung karena responden memiliki nilai N dan P. Yang kedua yaitu pemantauan log ada di pertanyaan A7.3, peninjauan log events untuk mengidentifikasi potensi insiden belum rutin atau efektif karena ada responden pertama nilainya P, yang kedua L, dan yang terakhir itu N. Dan yang ketiga yaitu manajemen risiko dan insiden ada di pertanyaan A7.2 dan A7.4. Walaupun skenario risiko telah didefinisikan yaitu nilai P konsisten, proses membuat tiket insiden terkait keamanan belum seragam karena responden pertama menjawab L dan responden kedua menjawab L dan yang terakhir itu menjawab P. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan hasil perhitungan dari DSS 05. Acuannya masih sama seperti APO 14 menggunakan acuan persen NPLF. Untuk rata-rata nilai responden pertama yaitu 45%, untuk rata-rata nilai responden kedua yaitu 65,1%, dan untuk rata-rata nilai responden ketiga yaitu 41%. Dari ketiga responden di atas, saya jumlahkan dan lalu saya rata-rata. Untuk rata-rata keseluruhannya yaitu 49%, yang artinya termasuk ke dalam P yaitu diterapkan sebagian. Untuk acuan level capability, level 1 lebih dari 50%, level 2 lebih dari 70%, level 3 lebih dari 85%, dan level terakhir yaitu level 4 lebih dari 95%. Jadi kesimpulan APO 14 dan DSS 05 yaitu APO 14 itu memiliki tingkat kapabilitas level 2-nya sebesar 52%, keputusan untuk lanjut ke level 3-nya tidak lanjut. Kesimpulan tingkat kapabilitasnya yaitu level 1. Untuk DSS 05, tingkat kapabilitas level 2-nya yaitu 49%, dan untuk keputusan lanjut ke level 3-nya yaitu tidak lanjut. Untuk kesimpulan tingkat kapabilitasnya level 1. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan aktivitas, tingkat kapabilitas APO 14 yang sebesar 52% dan DSS 05 sebesar 49% pada level 2 belum mencapai ambang batas yang disyaratkan untuk melanjutkan ke perhitungan level 3. Dengan demikian, tingkat kematangan kapabilitas untuk kedua domain tersebut disimpulkan berada pada level 1. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fase 3 yaitu target capability level.
Pertama, saya akan menjelaskan target capability level dari APO 14. Targetnya yaitu level 2. Alasannya karena target ini ditetapkan untuk memastikan manajemen data di PT Global Team berjalan terencana, terpantau, dan memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga dapat mengatasi kelemahan proses yang masih berada di level 1. Kondisi yang ingin dicapai pada target level 2 ini, yang pertama yaitu ada akuntabilitas, yaitu peran dan tanggung jawab manajemen data jelas. Yang kedua ada standarisasi, yaitu glosari bisnis konsisten dan terpelihara. Dan yang ketiga ada metadata, yaitu pengelolaan metadata terdokumentasi. Dan yang keempat yaitu ada data history, yaitu retensi, penghapusan, audit trail dijalankan. Dan yang terakhir itu yaitu backup. Jadwal backup dan uji pemulihan berjalan dan berhasil. Selanjutnya masuk ke dalam target capability level DSS 05, yaitu targetnya level 2. Level 2 perlu dicapai agar praktik keamanan tidak hanya dilakukan, tetapi juga terkelola secara terencana, dipantau, dan memiliki akuntabilitas yang jelas sehingga kelemahan pada level 1 dapat diatasi. Kondisi yang ingin dicapai pada target level 2 yaitu perlindungan dasar, yaitu antivirus atau malware aktif dan selalu diperbarui, filtering lalu lintas diterapkan. Yang kedua itu sistem aman, yaitu sistem operasi dikonfigurasi sesuai security baseline. Yang ketiga yaitu akses logis, yaitu hak akses diatur sesuai fungsi dan prinsip less privilege. Yang keempat yaitu akses fisik. Akses area IT dicatat dan pengunjung didampingi. Yang kelima yaitu pemantauan kerentanan. Vulnerability scanner digunakan rutin. Dan yang terakhir yaitu ada log dan insiden. Log ditinjau berkala dan tiket insiden dibuat tepat waktu. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama dari APO02 atau Manajemen Strategis TI. Temuan utama yang kami temukan, yang pertama, tidak tersedianya IT Strategic Plan yang terdokumentasi dengan lengkap. Yang kedua, arah pengembangan TI belum sepenuhnya terintegritas dengan strategis bisnis. Yang ketiga, keputusan TI cenderung reaktif bukan proaktif. Rekomendasi, susun IT Strategic Plan 3-5 tahun yang mencakup visi TI, kebutuhan bisnis, roadmap, dan target pencapaian. Yang kedua, bentuk IT Steering Committee untuk memastikan keputusan strategis TI selalu selaras dengan kebutuhan organisasi. Gunakan IT Blends untuk memantau realisasi strategi melalui indikator kinerja yang terukur. Yang kedua, ada APO05 atau Manajemen Portofolio Proyek. Temuan pertama, manajemen portofolio proyek belum dilakukan secara terpusat. Yang kedua, pemilihan proyek tidak mempertimbangkan cost benefit, risiko, atau nilai bisnis secara komprehensif. Yang ketiga, beberapa proyek berjalan tanpa tahap evaluasi formal. Rekomendasi, terapkan Project Portfolio Management atau yang disebut PPM untuk mengelola seluruh proyek TI secara terintegrasi. Yang kedua, lakukan evaluasi portofolio setiap kuartal, termasuk review anggaran, timeline, dan manfaat yang sudah dicapai. Yang ketiga, gunakan sistem manajemen proyek untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Yang ketiga, ada DSS 01 atau Manajemen Layanan TI. Temuan yang kami temukan, yang pertama, SOP layanan TI belum distandarisasi. Yang kedua, penanganan insiden tidak konsisten dan belum terdokumentasi. Yang ketiga, tidak adanya SLA antara TI dan pengguna internal. Rekomendasi, implementasikan proses ITIL, Service Operation, atau yang disebut Incident Problem Request Fulfillment. Yang kedua, susun SLA mencakup waktu penyelesaian, klasifikasi insiden, dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, bentuk service desk dengan alur pencatatan insiden yang jelas menggunakan tools yang terstandar.
Yang keempat, lakukan analisis bulanan untuk mengidentifikasi pola insiden dan meningkatkan kualitas layanan secara terus-menerus. Selanjutnya, ada APO03 atau Enterprise Architecture. Temuan utamanya, yang pertama, sistem informasi antar unit belum terintegrasi dengan baik. Yang kedua, proses bisnis tidak sepenuhnya diselaraskan dengan sistem TI yang berjalan. Rekomendasi, susun enterprise arsitektur berbasis TOGAF untuk menstandarkan arsitektur aplikasi, data, dan infrastruktur. Yang kedua, buat blueprint integrasi data agar aliran informasi antar sistem berjalan konsisten dan akurat. Yang ketiga, rancang standar dokumentasi arsitektur sebagai pedoman pengembang TI jangka panjang. Selanjutnya, prioritas menengah APO07 dan APO08 atau yang disebut SDM dan kompetensi TI. Temuan utamanya, adanya kesenjangan kompetensi dalam tim yang cukup signifikan. Peran tanggung jawab dan struktur organisasi TI tidak sepenuhnya terdokumentasi. Rekomendasi, lakukan asesmen kompetensi untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan SDM TI. Yang kedua, susun program pelatihan berkala yang berfokus pada teknologi, prioritas seperti keamanan informasi, cloud, integrasi data, dan analitik. Yang ketiga, perjelas job description dan job role untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, buat roadmap pengembangan SDM TI untuk 2-3 tahun ke depan. Selanjutnya ada APO12 dan MEA01 atau manajemen risiko TI. Temuan utama, yang pertama, risiko TI tidak terdokumentasi dalam bentuk risk register. Yang kedua, belum ada proses terstruktur untuk menilai, memantau, dan mengontrol risiko TI. Rekomendasi, susun IT Risk Register yang mencakup identifikasi risiko, dampak probabilitas, status mitigasi, dan risk owner. Yang kedua, terapkan kontrol dasar seperti backup berkala, manajemen akses, enkripsi data, dan update patch keamanan. Yang ketiga, lakukan penilaian risiko tiap 6 bulan untuk memastikan mitigasi berjalan efektif. Yang terakhir, ada integrasikan hasil penilaian risiko ke dalam perencanaan proyek dan operasional TI. Selanjutnya, pada prioritas rendah yaitu MEA02 atau monitoring dan evaluasi kinerja. Temuan utama, proses monitoring sudah ada, tetapi belum ditampilkan dalam bentuk dashboard yang terukur. Rekomendasi, buatlah dashboard KPI berbasis data real time untuk memantau kinerja layanan dan kesehatan sistem. Yang kedua, gunakan hasil monitoring untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Yang terakhir, lakukan audit internal TI secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan standar yang digunakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.